Assalamualaikum Sobat Hidayatuna, selamat datang di acara program High Story, tempat kamu belajar seputar keislaman dengan asyik dan tidak membosankan, bareng aku, Iva. Mukena adalah salah satu dari sederet daftar yang wajib ada di tas perempuan. Tapi, gimana sih ketika teman-teman lupa membawa mukena ketika di kafe ataupun di tempat tongkrongan? Dan gimana sih cara mengatasi ketika sholat tanpa pakai mukena? Bolehkah dalam Islam sholat tanpa mukena? Berikut syarat yang harus teman-teman ikuti ketika sholat tanpa menggunakan mukena. Yang pertama, perhatikan pergelangan tangan. Kita harus memastikan pergelangan tangan dan tangan kita tertutup dengan baik dan rapat. Banyak sekali di antara kita ketika menggunakan sholat tanpa mukena, itu tangan dan pergelangan tangannya terbuka dan hal ini wajib dihindari oleh kita semua. Ketentuan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi dalam Taushih ala Ibnu Qasim bahwa pergelangan tangan adalah daerah aurat yang wajib ditutup. Beliau mengatakan bahwa adapun aurat perempuan merdeka dalam sholat adalah selain wajahnya dan dua telapak tangannya, baik yang punggung ataupun telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan. Yang kedua, menutup kaki. Misalnya, ketika teman-teman menggunakan kaos kaki, pastikan kaos kaki yang teman-teman gunakan harus bersih dan suci. Teman-teman harus kita ketahui bahwa pakaian merupakan prinsip dasar yang wajib dilaksanakan tidak hanya ketika sholat, tetapi juga dalam keseharian. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim 2128 sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti seekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh, wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Yang ketiga, pertimbangkan gamis sebelum sujud. Bagian bawah gamis atau rok harus menutupi badan ketika sujud. Ini juga menjadi bagian penting yang perlu kita perhatikan bahwa menutup aurat tidak cukup ketika seseorang dalam keadaan berdiri, tapi juga pada saat keadaan ruku ataupun sujud. Jika teman-teman menggunakan pakaian rok dan baju, pastikan bahwa baju kita tidak akan terbuka baik di bagian depan, mulai dari perut, dada, dan sekitarnya, ataupun bagian belakang, mulai dari punggung dan sekitarnya. Hal ini juga diperhatikan di bagian bawah rok dan ujung gamis yang jika seseorang ketika ruku ataupun sujud akan tersingkap bagian-bagian kaki dan anggota tubuh lainnya. Syarat yang kedua dalam menutup aurat yaitu ketika mampu meskipun dari dirinya sendiri, yaitu dari sisi atas dan samping bagian yang sekiranya aurat itu tidak terlihat dari bawah sekalipun terlihat karena gerakan dalam sholat, dan tidak ada perbedaan pemberlakuan tersebut di antara laki-laki dan lainnya. Nah, dari pemaparan tadi, sahabat Hidayatuna, dapat kita simpulkan bahwa sholat tanpa menggunakan mukena diperbolehkan. Yang terpenting adalah auratnya, bukan jenis pakaiannya. Jadi, sahabat Hidayatuna tidak perlu galau lagi nih kalau ingin melaksanakan sholat tapi lupa membawa mukena. Kalau ada pendapat lain, bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan program High Story. Jangan lupa terus ikuti kami di program-program selanjutnya. Saya Iva, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.